Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang tokoh filsafat pada abad ke-17. Saya sendiri akan membahas tentang René Descartes, dan yang lain kelompok saya Muhammad Yusuf dengan Muhammad Anwar Suhuri akan membahas tokoh filsafat yang lain. Langsung saja mengenai pembahasan René Descartes sendiri. René Descartes lahir di La Haye, Prancis pada tanggal 31 Maret 1596 dan meninggal di Stockholm, Swedia. Mengenai tanggal meninggal René Descartes sendiri, saya membaca beberapa artikel. Terdapat dua tanggal terkait meninggalnya René Descartes sendiri. Yang pertama tanggal 11 Februari 1650 yang banyak digunakan, sedangkan saya menemukan satu pendapat lagi, yaitu pada tanggal 1 November 1650. Ia memiliki 4 saudara dan memiliki ayah seorang hakim. Karena pekerjaan ayahnya tersebut, ayahnya jarang sekali di rumah. Jadi ketika semasa ia kecil, dia seperti kehilangan sosok ayah. Bahkan ketika istrinya meninggal sendiri pun beliau tidak ada di rumah. Saat kecil, Descartes dikenal sebagai anak yang kesepian, namun memiliki pribadi yang hati-hati dalam bertindak dan juga cerdas. Di usia 8 tahun, Descartes dikirim untuk studi di College Jesuit Place dan selesai ketika berusia sekitar 16 tahun. Kemudian setelah studinya Descartes selesai, Descartes kuliah selama 2 tahun di Universitas Poitiers dan mempelajari ilmu hukum. Pada tahun 1618, Descartes bergabung dengan tentara Pangeran Maurits, dan pada tahun 1619 Descartes bergabung dengan tentara Duke Bavaria. Hingga akhirnya Descartes memilih untuk menyendiri dan menjauh dari keramaian kota dan menciptakan berbagai karya. Namun pada tahun 1649 Ratu Christina Swedia mengundang Descartes untuk mengajarinya filsafat, dan pada tahun 1650 Descartes meninggal karena penyakit pneumonia. Karya Descartes yang terpenting adalah Discours de la Méthode yang terbit pada tahun 1637 dan Meditationes de Prima Philosophia yang terbit pada tahun 1641. Pemikiran-pemikiran Descartes memiliki kemiripan dengan pemikiran-pemikiran filosof abad pertengahan, yaitu filosof Agustinus. Saya akan membahas langsung tentang pemikiran Descartes, yaitu metode. Metode merupakan pemikiran Descartes yang mirip dengan pemikiran Agustinus yang saya sebutkan sebelumnya. Padahal beliau itu belum mengenal Agustinus sebelumnya. Descartes mengenal Agustinus karena temannya bilang ke Descartes, pemikiran-pemikiranmu mirip dengan pemikiran filosof Agustinus. Kemudian mulai saat itu Descartes membaca buku Agustinus, saya lupa judulnya. Dalam buku Discours de la Méthode, ia menegaskan perlunya metode jitu sebagai dasar kokoh bagi semua pengetahuan, yaitu menyaksikan segalanya secara metodis. Dalam kesangsian metodis ada satu hal yang tidak dapat diragukan, yaitu saya ragu-ragu. Idenya tentang metode berlanjut kesadarannya akan satu hal. Karena idenya Descartes tentang metode ini, beliau menyadari akan satu hal, bahwa ketika ia meragukan sesuatu, ada hal lain yang tidak dapat disangkal kebenarannya, yaitu dirinya sendiri yang sedang berpikir. Maka dari itu Descartes berargumen cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Berpikir menurut Descartes sendiri adalah menyadari.
Descartes menerima 3 realitas atau substansi bawaan yang sudah ada sejak lahir, yaitu 1. Realitas pikiran, 2. Realitas perluasan atau materi, 3. Tuhan sebagai wujud yang seluruhnya sempurna. Penyebab sempurna dari 2 realitas itu. Pikiran sesungguhnya adalah kesadaran, tidak mengambil ruang dan tidak dibagi-bagi menjadi bagian yang paling kecil. Lebih adalah materi adalah keluasan, menjadi tempat dan dapat dibagi-bagi dan tidak memiliki kesadaran. Kedua, substansi berasal dari Tuhan, sebab hanya Tuhan sajalah yang ada tempat tergantung pada apapun. Sebab hanya Tuhan sajalah yang ada tanpa tergantung pada apapun. Descartes adalah seorang dualis yang menerapkan pembagian tegas antara realitas pikiran dan realitas meluas. Manusia memiliki keduanya, sedangkan binatang hanya memiliki 1 realitas keluasan. Manusia memiliki badan bagaimana binatang dan memiliki pikiran sebagaimana malaikat. Binatang adalah mesin otomat bekerja mekanistik, sedangkan manusia adalah mesin otomat yang sempurna karena dari pikirannya ia memiliki kecerdasan. Descartes sendiri adalah tokoh Renaissance. Tokoh yang mengawali Renaissance, bapak filosofi modern. Descartes sendiri disebut sebagai bapak filosofi modern. Terima kasih dan mohon maaf ketika ada pelafalan-pelafalan yang kurang pas, karena saya pun masih belajar. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tokoh filsuf modern yaitu Francis Bacon. Francis Bacon lahir pada tanggal 22 Januari 1561. Beliau wafat pada tanggal 9 April 1626. Beliau adalah seorang filsuf, juga negarawan dan penulis Inggris. Beliau juga dikenal sebagai pendukung revolusi sains. Bahkan menurut John Abdre, dedikasinya mengeluarkan ke dalam sebuah kelompok ilmuwan yang bersejarah yang meninggal dunia akibat eksperimen mereka sendiri. Francis Bacon dianugerahi gelar kesatrian atau Sir pada tahun 1603. Dia diangkat menjadi Baron Verulam di tahun 1618 dan menjadi Viscount St. Alban di tahun 1621 tanpa keturunan. Kedua gelar kebangsawan tersebut hilang pada saat kematiannya. Ia menerima julukan sebagai pencipta esai Inggris. Meskipun bukan seorang ilmuwan praktis, Bacon dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan modern oleh banyak sejarawan filsafat, dan tulisannya sangat berpengaruh dalam mengorbankan revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-17-an. Banyak kaum cendekiawan seperti Robert Boyle dan Isaac Newton menerima filsafat barunya. Bacon yang menekankan empirisme atau teori yang menyatakan bahwa pengetahuan banyak dapat diperoleh dengan pengalaman langsung dan induksi. Terus penjelasan selanjutnya, inti filsafat Bacon adalah untuk metode induksi berlawanan dengan metode deduksi. Untuk memahami sifat alam semesta seperti yang dilakukan para ahli sebelumnya seperti Aristoteles dan Galen, ilmuwan harus membangun teori dari nol, mengumpulkan fakta-fakta, mengukur sesuatu, mengumpulkan dan menyusun bukti-bukti pengamatan, kemudian membuat hipotesa untuk menjelaskannya. Bacon adalah seorang filsuf turutan pertama yang mempengaruhi peradaban barat selama berabad-abad. Meskipun selama hidupnya ia dikritik terus-menerus oleh para filsuf lain, dia menganggap orang-orang yang mengkritiknya itu adalah orang-orang cerdas yang terkurung oleh beberapa penulis, khususnya Aristoteles, sang didaktor mereka.
Daripada mengulang ide-ide lama dengan metode deduktif, Bacon lebih menyesuaikan penyelidikan baru, misalnya mengumpulkan bukti melalui percobaan, kemudian membuat interpretasi dengan membuat deduksi natur atau sifat suatu hal dari bentuk dan prinsip universal. Dasar dari pemikiran filsafat Bacon terdapat dalam Alkitabiah, yaitu ada 3. Bacon menggambarkan dalam sebuah judul bukunya, yaitu 1. Magis. Pilihan kata ini maksudnya kepercayaan beragama yang disebut dengan fondasi terdalam. Yang kedua adalah penguasa, yaitu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada perintah untuk bertindak bagi kebaikan manusia. Yang ketiga adalah visi apokaliptik, keyakinan bahwa membuat Daniel dapat menginspirasi kita untuk mengembangkan pengetahuan untuk kebaikan umat manusia. Sekian dari filsafat Bacon yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Anwar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Sururi dari kelas AFI B3. Di sini saya akan menyampaikan seorang filosof yang pada abad ke-17 yang bernama Thomas Hobbes, tentang pemikiran dan metode-metodenya dia. Langsung saja, Thomas Hobbes itu lahir pada tanggal 5 April tahun 1588 dan meninggal tahun 1679. Kota lahirnya adalah Malmesbury yang terletak di Wiltshire, Inggris, sekitar 30 mil sebelah timur Bristol. Sangat sedikit yang diketahui tentang Ibu Hobbes. Ayahnya yang juga dipanggil Thomas Hobbes adalah pendeta lokal yang memiliki reputasi buruk. Penulis biografi abad ke-17 Hobbes, John Aubrey, menceritakan kisah tentang bagaimana pendeta tua Hobbes adalah orang yang baik dan telah berada di kartu Sabtu sepanjang malam. Dan di gereja dalam tidurnya dia berteriak, "Trifil is Troms," yaitu kuluk atau truf. Thomas Hobbes yang lebih tua akhirnya pada tahun 1604 meninggalkan Malmesbury ketika perselisihan dengan pendeta lain. Di tahun-tahun terakhirnya, Hobbes menghibur dirinya sendiri dengan kembali ke studi klasik masa mudanya, sebuah autobiografi dalam puisi Latin dengan humor yang menyenangkan, kesedihan sekali, dan rasa puas diri yang luar biasa dikeluarkan Hobbes pada usia 84 tahun. Pada tahun 1675, ia menghasilkan terjemahan Odyssey dalam bahasa Inggris kasar dengan pengantar yang hidup mengenai kebajikan puisi heroik. Terjemahan Iliad muncul pada tahun berikutnya. Sampai 4 bulan sebelum kematiannya, dia berjanji kepada penerbitnya untuk mencetak dalam bahasa Inggris. Intinya, kepentingan Hobbes tidak hanya terletak pada filsafat politiknya, tetapi juga pada kontribusinya terhadap pengembangan konsepsi ilmu alam yang anti Aristotelian dan sepenuhnya materialis. Filsafat politiknya tidak hanya mempengaruhi penerus yang mengadopsi kerangka kontrak sosial, misalnya John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant, tetapi juga kurang secara langsung para ahli teori yang menghubungkan pengembalian keputusan moral dan politik pada manusia rasional dengan pertimbangan kepentingan pribadi dipahami secara luas. Kecenderungan materialis dari metafisika Hobbes juga sangat sesuai dengan Anglo-Amerika kontemporer atau analitik metafisika, dan cenderung mengakui sebagai nyata hanya entitas yang fisika pada khususnya atau sains alam pada umumnya mengandaikan. Sekian penjelasan mengenai filosofi Hobbes dari saya. Apabila
ada kesalahan mohon dimaklumi, dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.